teman-teman senusantara. Eh, kita bersyukur ya karena masih diberi kesempatan. Hari ini kita masih bisa lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai inersia rotasi atau yang sering disebut dengan momen inersia. Kalau kemarin kita sudah berdiskusi mengenai torsi atau momen gaya. Sekarang kita mau lihat bagaimana inersia rotasi atau momen inersia yang dimiliki oleh benda. Nah, di translasi atau di linear, kita semua sepakat bahwa setiap benda ingin cenderung mempertahankan keadaannya. Artinya gini, ada kelembaman atau inersia yang dimiliki suatu benda ya. Benda yang ingin diam cenderung ingin diam, dan benda yang bergerak ingin cenderung bergerak. Itu yang disebut dengan kelembaman atau sifat inersia suatu benda. Nah, kuantitas inersia kalau di gerak translasi itu kita nyatakan dalam masanya ya. Artinya besar inersia yang dimiliki oleh suatu benda itu adalah massa yang dikandung oleh benda itu sendiri. Maka supaya kamu bisa misalkan di gerak lurus nih, kita recall sedikit materi gerak dinamika gerak lurus. Artinya untuk membuat percepatan ke benda bermassa M tentu kita butuhkan yang namanya gaya ya. Artinya jika semakin besar M-nya, artinya semakin besar inersianya, maka gaya yang kita butuhkan untuk mengubah keadaan geraknya akan semakin besar, gitu ya, clear. Nah, demikian di rotasi. Di dinamika rotasi, benda yang diam ingin cenderung diam dan benda yang berotasi ingin cenderung berotasi. Kecenderungan mempertahankan posisi atau keadaannya inilah yang disebut dengan momen inersia. Maka sebelum jauh berbicara momen inersia, Bapak mau tunjukkan animasi sederhana seperti ini. Ini ada dua buah telur ya. Telur nomor 1 dan telur nomor 2. Dua buah telur ini sama, ukurannya juga sama, lihat nih. Jadi kalau ayamnya menetas ya pasti kembar ini. Kembar identik ya. Nah, yang menarik bukan itu. Yang menarik adalah ini satu matang, diantara ini satu matang, satu mentah. Artinya satu sudah direbus dan satu belum direbus, artinya satu masak, satu mentah. Sekarang kalau Bapak tantang nih kalian, bisa nggak kalian tahu caranya gimana memilih diantara dua buah telur ini, mana yang matang dan mana yang belum masak atau yang masih mentah? Gimana sih caranya? Apa ditekuk di gini kan? Bisa nggak ya? Nggak ada perbedaan sama sekali? Atau diliatin? Nggak mungkin. Jadi kita bisa tahu mana yang masak dengan mana yang mentah dengan memutarnya. Jadi tekniknya ketika kamu disuruh milih ya putar aja. Misalkan ini nih. Nah, ini telur nomor 1 ya. Berputar. Kemudian ini telur nomor 2. Nah, kelihatan nggak bedanya? Artinya apa? Jadi bisa Bapak simpulkan bahwa telur yang matang itu adalah telur yang ini. Kenapa? Kalau Bapak coba lagi, kemudian Bapak stop, dia langsung berhenti. Berbeda dengan yang ini. Ini berputar aja nggak bisa. Ini masih bergerak. Artinya ini dalamannya sudah padat, artinya sudah menjadi solid. Berbeda dengan ini yang masih dalam bentuk cairan atau fluida. Jadi ketika misalkan kita putar, maka semua bagian dalamnya ini akan ikut berputar gitu ya. Berbeda dengan ini, ketika kita putar, misalkan cangkangnya berputar ke arah kanan, maka bagian di dalam itu akan berserak karena masih dalam bentuk cairan. Berbeda dengan padatan ya. Jadi yang mau Bapak sampaikan adalah ketika ini kita lakukan, maka momen inersianya benda yang ini lebih kecil daripada momen inersia yang ini. Artinya momen inersia telur yang matang lebih kecil daripada momen inersia telur yang masih mentah dalam bentuk cairan. Karena apa Pak? Ya karena struktur bendanya. Jadi ketika kita berbicara momen inersia, kita atau inersia rotasi, kita akan berbicara bagaimana massa benda terdistribusi dan strukturnya. Maka Bapak mau tunjukkan bahwasanya ini matang ya. Kalau kalian mau masak, mau makan ya matang ya.
Nih, jadi telurnya jelas matang. Nah, kalau yang ini pasti mentah. Mau kita buktiin? Nih, tek, tek. Kita taruh di plastik. Ini dia mentah kan? Nah, mentah. Tara. Di Pida sudah demonstrasikan bagaimana inersia rotasi itu ternyata dipengaruhi oleh struktur benda ya, atau bagaimana massa terdistribusi di dalam benda. Nah, benda diam ingin cenderung diam dan benda bergerak ingin cenderung bergerak. Itu konsep inersia. Maka inersia yang itu akan tetap ada kaitannya dengan inersia rotasi yang akan kita bahas hari ini. Kalau kelembaman di kelas 10 mungkin dipelajari adalah benda yang bergerak lurus ingin cenderung bergerak lurus, atau benda yang diam ingin cenderung diam, mempertahankan posisinya. Maka yang ini tambahannya adalah benda yang berotasi ingin cenderung berotasi, dan benda yang diam ingin cenderung diam. Itu sebenarnya yang disebut dengan momen inersia atau konsep inersia rotasi. Maka selanjutnya, kalau kemarin kita juga udah lihat hubungan antara gaya dengan torsi ya, dimana kalau di gerak lurus yang membuat perubahan gerak benda itu kan gaya, maka di rotasi yang membuat perubahan gerak rotasi itu adalah torsi. Nah, hubungan torsi dan gaya sudah kita clearkan di pertemuan sebelumnya. Maksudnya torsi adalah besarnya gaya dikali dengan gaya, atau tau sama dengan F dikali R. Maka sekarang kita mau lihat nih, dengan adanya gaya, maka itu akan mempengaruhi atau mengubah keadaan gerak suatu benda ya. Misalkan benda yang diam akan bergerak ketika diberi gaya. Sama halnya dengan di rotasi. Jadi di rotasi adalah benda yang diam akan berotasi ketika kita kasih ya torsi atau torka atau momen gaya. Benda yang diam akan berotasi ketika kita kasih torka, atau benda yang berotasi akan berubah, akan diam ketika kita kasih torka. Jadi ketika tidak ada torsi yang bekerja, ya benda akan tetap dalam keadaan gerak mula-mulanya atau keadaan gerak awalnya. Artinya ya kalau dia diam nggak dikasih torsi ya tetap diam. Kalau dia bergerak dengan kecepatan sudut yang konstan, maka dia akan tetap bergerak dengan kecepatan sudut yang konstan ya. Nah, kemudian kita juga akan bahas jadi sebenarnya momen inersia itu bagaimana? Nah, jadi momen inersia itu adalah parameter yang menunjukkan kecenderungan benda mempertahankan posisi awalnya, atau ukuran kesulitan mengubah keadaan gerak rotasi suatu objek. Itu inersia rotasi atau momen inersia. Jadi artinya apa Pak? Kalau semakin besar momen inersianya, nah atau inersia rotasinya, maka akan semakin sulit mengubah keadaan gerak rotasinya. Maka Bapak mau tunjukkan nih sederhana nih. Ada dua buah massa, sini dan sini. Tentunya kalau kita mau putar ya. Nah, kalau kita mau putar pasti lebih mudah muter ketika kita dekatin ini ke sumbu putarnya, lebih mudah mutarnya daripada ketika kita jauhkan. Boleh kamu coba di rumah, pasti terasa. Antara ini, bagaimana perasaan kita dalam memutarnya, pasti lebih sulit daripada ketika kita dekatkan. Artinya apa? Artinya momen inersia juga dipengaruhi oleh jarak massa terdistribusi dengan sumbu rotasinya. Artinya kalau semakin besar jaraknya dari sumbu rotasi, maka momen inersianya akan semakin besar. Makanya ini lebih sulit memutarnya. Ini ketika dia jauh dari sumbu rotasi, misalkan sumbu rotasinya di sini nih. Semakin jauh dari sumbu rotasi, kedua massa terdistribusi, maka momen inersianya akan semakin besar. Artinya apa? Semakin besar momen inersia, maka akan semakin sulit memutarnya, semakin sulit mengubah gerak rotasinya. Berbeda dengan ketika kita dekatkan, semakin dekat sumbu rotasi akan semakin lebih gampang. Artinya momen inersianya kecil. Semakin besar momen inersia,
Semakin kecil momen inersia, maka akan semakin mudah mengubah keadaan gerak rotasinya. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, Bapak mau tunjukkan ini. Kira-kira lebih gampang memutar di sini. Ini tadi, ini sebenarnya berkaitan dengan torsi yang kemarin ya. Jadi ketika berbicara momen inersia ya, kita nanti akan lihat hubungan antara torsi, momen inersia dan percepatan sudut. Sama halnya kita lihat gaya, massa dan percepatan kalau di gerak lurus. Jadi di rotasi tetap ada itu ya. Jadi Bapak mau tunjukin mana lebih gampang kira-kira diputar gini atau diputar di sini. Nah, pasti kita sepakat bahwasanya memutar di sini dan di sini berbeda ya tingkat kesulitannya ya. Artinya kemudahan untuk berputar. Jadi kesimpulan yang pertama, bagaimana jarak massa itu terdistribusi dari sumber rotasi itu mempengaruhi besar momen inersianya. Kemudian yang kedua adalah bentuk benda ya, bentuknya, atau ya kalau misalkan kita bandingin nih, ini satu bentuknya berbeda, pasti berbeda momen inersianya. Nanti ada persamaan-persamaannya ya, pasti berbeda momen inersianya. Jadi yang karakter inersia rotasi dipengaruhi oleh satu, jarak massa terdistribusi dari sumber rotasi, kemudian yang kedua bentuknya, kemudian aplikasinya memang sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Tahu nggak kenapa orang atau pelari kenapa kalau berlari menekuk tangannya gini? Kenapa nggak gini lari? Kenapa? Itu adalah untuk mengurangi inersianya, artinya mengurangi inersia rotasinya. Untuk apa mengurangi inersia rotasinya, Pak? Ya supaya dia bisa berlari lebih cepat. Karena inersianya semakin kecil, maka ketika dia berlari bisa dengan cepat gitu ibaratnya. Karena semakin besar inersia, semakin susah kan mengubah keadaan gerakan. Itu aplikasi yang pertama. Kemudian aplikasi yang kedua, bandul ya. Bapak nggak bandul. Kira-kira kalau kamu bisa coba juga nih di rumah nih. Jadi percobanya semua bisa dilakukan di rumah. Ada talinya satu panjang, misalkan satu panjang dan satu lagi pendek. Kira-kira mana yang lebih besar frekuensinya? Atau mana yang lebih cepat dia bergeraknya? Frekuensinya lebih besar. Pasti bandul yang lebih kecil ya, karena inersianya lebih kecil daripada ketika bandulnya panjang gitu ya. Jadi clear bahwasanya dua contoh ini menunjukkan momen inersia atau inersia rotasi dipengaruhi oleh jarak sumber rotasi dengan massa terdistribusi. Selain dua aplikasi momen inersia yang tadi masih sangat banyak sebenarnya, tapi Bapak mau sampaikan ada yang ketiga nih adalah kebayang nggak ya kalau pemanasan global terus, kemudian es di kutub mencair, ya es di kutub mencair, maka massa bumi kira-kira akan semakin besar ya. Massa bumi akan semakin besar sehingga itu akan berpengaruh kepada rotasi bumi. Artinya kalau semakin besar massa bumi akibat pemanasan global yang makin hari makin tinggi, maka momen inersianya akan semakin besar. Artinya berpeluang juga untuk semakin lambatnya bumi berotasi. Dampaknya apa, Pak? Ya dampaknya mungkin kita akan rasakan di bumi bahwa satu hari akan lebih dari 24 jam. Itu yang Bapak bayangkan sih sebenarnya. Ketika terjadi pemanasan global, semua es di kutub mencair, sehingga massa bumi, sehingga inersia bumi katakanlah, inersia rotasinya akan meningkat dan akan menyebabkan perubahan lamanya bumi berotasi karena dampaknya ke sana. Jadi ya mungkin ke depan akan kita rasakan itu
ya. Jadi sangat aplikatif materi. Kemudian Bapak mau jelaskan juga ketika bendanya dalam bentuk partikel, Pak, ini kan kita berbicara benda tegar nih. Ini benda tegar. Ini juga kita nggak benda tegar. Apalagi? Ini juga tadi benda tegar, telur pun benda tegar tadi. Nah, gimana kalau bendanya partikel atau titik? Nah, maka misalkan nih ada titik, kemudian ada jaraknya dari sumber rotasi, katakan R ya. Ketika diputar, maka besarnya momen inersianya itu akan sama dengan mr pangkat 2. Artinya massa dikali jarak antara objek dengan sumbu putar dikuadratkan. Nah, yang menarik gimana kalau dua partikel, Pak? Ya, tinggal dijumlah aja. Artinya momen inersia gabungan berarti momen inersia partikel pertama plus momen inersia partikel kedua. Artinya mr1 kuadrat plus mr2 kuadrat ya. Kalau ada 100 partikel ya berarti total momen inersia 100 partikel. Tapi yang menarik sumber rotasinya di mana? Karena ketika sumber rotasinya tadi di tengah, misalkan ini nih benda tegarnya ini, atau partikel juga gitu, dengan sumber rotasinya di ujung ya pasti beda. Kenapa? Ya karena jarak massa dengan sumber rotasi udah beda kan. Nah, kuantitas inersia kan dipengaruhi oleh massa dan jarak massa itu dengan sumber rotasinya. Itu ya. Jadi sumber rotasi menjadi sangat penting dalam menentukan momen inersia. Maka supaya lebih paham, Bapak udah siapkan sebenarnya contoh-contoh soalnya, nanti bisa kalian lihat juga. Yang mau Bapak sampaikan mungkin terakhir ini. Momen inersia untuk beberapa benda tegar dengan beberapa variasi ya. Misalnya kalau dia cincin atau dengan silinder pejal ya pasti berbeda. Dengan silinder berongga, dengan bola misalkan. Jadi kenapa beda momen inersia bola dengan silinder misalkan? Ya karena perbedaan bentuknya, perbedaan bagaimana massa terdistribusi, serta akan berbeda juga misalkan kalau sumber rotasinya diubah-ubah gitu ya. Tapi itu bukan sesuatu hal yang sangat penting ya, karena itu sebenarnya pekerjaan di matematik. Kenapa? Tapi konsepnya adalah kalian harus tahu bahwa beda objek, beda momen inersia, beda sumber rotasi, beda momen inersia. Maka lihat nih, Bapak tunjukkan persamaan-persamaan untuk beberapa benda tegar yang seperti ini akan berbeda dengan benda yang bentuknya seperti ini. Atau bahkan kalau misalkan benda ini akan memiliki momen inersia yang berbeda ketika sumbu putarnya di tengah dan sumbu putarnya di ujung. Ya, nanti lihat persamaannya ada di slide ya. Nah, yang mau Bapak sampaikan apa? Ternyata momen inersia itu sangat bergantung kepada bentuk benda dan sumber rotasinya. Jadi tetap arahnya adalah ke R, jarak poros dengan sumber rotasi, dan bagaimana struktur atau massa benda itu terdistribusi. Jadi besarnya torsi yang kita butuhkan untuk membuat benda ini berotasi dengan percepatan sudut yang sama dengan yang ini pasti berbeda torsinya. Ya karena apa? Momen inersianya berbeda. Atau bahkan dengan benda ini, torsi yang kita berikan supaya benda ini berotasi itu akan berbeda misalkan ketika sumbu putarnya di tengah di sini dengan sumbu putarnya di ujung. Ya. Yang sumbu putarnya misalkan di tengah, nih di tengah, dan sumbu putarnya di ujung, itu akan berbeda besarnya torsi yang kita berikan untuk membuat dia berputar dengan percepatan sudut alfa misalnya. Jadi clear bahwasanya hukum 2 Newton di translasi akan sama dan akan berlaku juga dengan hukum 2 Newton di gerak rotasi. Artinya sigma tau sama dengan I dikali alfa itu akan sama juga di rotasi. Sigma F sama dengan M dikali A itu akan analoginya akan linear dengan sigma tau I dikali alfa. Untuk lebih paham, kita akan berlatih beberapa contoh soal. Thank you. Bapak akhiri dengan salam. Dan juga contoh penyelesaian soal ya di soal latihan mandiri supaya lebih paham. Bapak akhiri dengan terima kasih dan tetap semangat.